Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan pada setiap kami, karena kami sudah siap mendengarkan. Dan juga pakailah hamba-Mu yang berdosa dan terbatas ini untuk dapat menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Pimpin penyampaian firman ini Tuhan dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, izin minum dulu ya Bapak Ibu sekalian. Ya, sekali lagi shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diberikan tema memuliakan Allah melalui penderitaan. Mari sebelumnya saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus ayatnya pasal 4 ayatnya yang ke-12 sampai 19. Jika sudah mendapatkannya, kita akan membacakannya secara bertanggapan. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu ayat yang ganjil, dan begitu seterusnya. 1 Petrus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-12 sampai 19. Sudah mendapatkannya Bapak Ibu sekalian? Sudah ya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 sampai 19. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Baik, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, mungkin semua kita tahu ya bahwa beberapa minggu lalu baru saja dimulai Olimpik tahun ini yang terletak di mana Bapak Ibu ada yang tahu? Oh, saya cuma dengar is. Di mana? Di Paris ya, di Paris. Saya cukup suka ya, maksudnya mengikuti perlombaan Olimpik ini dari segala jenis perlombaan bidang olahraga gitu. Tapi hari Senin yang lalu Bapak Ibu, ketika saya sedang megang HP gitu ya, saya sedang browsing begitu, terus muncul satu berita gitu tentang satu orang, salah satu atlet Indonesia juga. Dan saya juga baru kenal dia ya, namanya itu Rifda Irvana Lutfi. Ya, saya kurang kenal dia karena memang saya gak terlalu mengikuti ya di cabang olahraga yang dia kuasai ya. Dia adalah atlet Indonesia di bidang senam artistik. Ya, Bapak Ibu kalau nggak tahu senam artistik itu seperti apa ya? Dia ada satu ini, nanti dia lompat-lompat di atas tiang itu, terus nanti ada palang begitu, nanti dia bergelantungan, muter-muter, terus loncat dari sana, loncat dari sini ya. Begitulah arti kayak gimnastik kayak gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, apa yang menarik atau apa sih yang terjadi sampai dia itu masuk berita gitu ya. Sayangnya dia masuk berita bukan karena dia menang Bapak Ibu sekalian. Tetapi dia masuk berita karena, kok gak bisa di next ya? Karena ya
Karena ketika Rifda ini harus mengikuti Olimpiade gitu ya, sayang sekali dia harus mengikuti dalam kondisi dia sedang mengalami cedera. Dan cederanya bukan cedera yang biasa, maksudnya bukan cedera yang mungkin masih bisa ditahan gitu sakitnya ya. Tapi dia itu terkena cedera ACL gitu. Cedera ACL ini sebenarnya cedera yang sangat ditakuti gitu ya untuk berbagai atlet. Karena sangat beresiko tinggi untuk gak bisa perform lagi atau gak bisa main lagi gitu. Jadi pada saat itu dia harus berlomba dengan, aduh sayangnya saya nggak ada videonya ya, dengan kondisi kakinya itu dipaksa gitu ya. Jadi kakinya yang entah sebelah kanan atau kiri saya lupa, itu dikasih support tapi gak maksimal, maksudnya udah nggak bisa bertahan lama lagi gitu dia bermain. Jadi pokoknya dia tetap mengusahakan dia bermain sebisanya gitu. Dan saya juga baru tahu ternyata di perlombaan senam artistik itu Bapak Ibu sekalian, dia itu ada beberapa ronde. Dan rondenya itu sesuai dengan tempat mainnya. Jadi kalau bergelantungan di tiang itu ronde 1. Terus misalnya melompat di sini itu ronde 2 kayak gitu. Nah sayangnya si Rifda ini karena kondisi dia cedera ACL, dia tidak mampu untuk melanjutkan ke ronde-ronde berikutnya. Tetapi yang membanggakan adalah ketika dia harus menderita, menahan rasa sakit cedera ACL ini Bapak Ibu sekalian, dia masih mampu menyelesaikan ronde terakhir dia, maksudnya ronde yang dia bisa gitu ya, dengan sangat baik. Penilaiannya juga sangat baik. Ketika dia berputar di atas tiang itu, dia landing tidak jatuh. Dia landing dengan kaki yang sakit itu dalam posisi yang bagus. Dan itu nilai sempurna begitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian makanya dia langsung tuh terkenal atau viral gitu ya di media sosial, di internet gitu. Bahkan dikatakan kayak jadi inspirasi gimnastik Indonesia. Jadi meskipun si Rifda ini gak bisa menyelesaikan semua rondenya, tetapi usahanya waktu itu untuk menahan sakit dan juga mungkin ke depannya pengobatan dan terapinya akan panjang atau mungkin worst case-nya adalah dia gak bisa gimnastik lagi gitu ya. Itu sudah sangat membanggakan dan membuat para pelatih dan juga teman-teman itu terharu melihat pengorbanan dan perjuangannya dia. Nah Bapak Ibu sekalian, penderitaan ya adalah sebuah realita kehidupan yang itu pasti dihadapi oleh manusia. Saya yakin si Rifda ini juga tahu kalau ketika dia melakukan gimnastik ini, dia pasti akan mengalami yang namanya cedera-cedera itu. Cedera entah di pergelangan tangan ataupun kaki gitu ya, ataupun yang paling parah sekarang adalah ACL atau mungkin juga bisa patah tulang begitu ya. Saya yakin dia tahu itu konsekuensinya gitu ya. Jadi makanya penderitaan itu adalah suatu realita gitu ya, realita kehidupan yang gak bisa kita sangkali atau kita hindari dalam kehidupan ini. Sama seperti Rifda yang menderita cedera ACL, dia itu gak menyangkali kondisinya, tapi dia oke, aku cedera jadi aku akan perform sesuai dengan aku bisa saja gitu. Dia menerima dan menghadapi itu dan tetap berlomba dengan sangat baik, dengan semaksimal mungkin. Tapi kenyataannya Bapak Ibu sekalian belum tentu setiap kita yang ada di sini ataupun setiap umat percaya itu memilih untuk menghadapi penderitaan itu. Biasanya kalau ada penderitaan ataupun kesulitan ataupun masalah, kita memilih untuk apa? Untuk menghindar, untuk menganggap kayak gak ada masalah deh, kayak deny gitu ya. Nah untuk itu Bapak Ibu sekalian kita perlu sekali untuk memperbarui perspektif ataupun cara pandang kita. Apa yang sudah kita selama ini lihat, penderitaan itu sesuatu yang jelek kayak gitu ya. Tapi firman Tuhan hari ini ingin mengajarkan yang lain gitu ya. Makanya tadi kita lihat, kita mulai dari konteksnya dulu ya. Konteks pada saat itu Bapak Ibu sekalian, Petrus itu sedang menggambarkan kondisi orang Kristen di sana. Tetapi dia katakan bahwa sebenarnya itu adalah kondisi yang wajar. Kondisi yang make sense gitu ya. Karena pada waktu itu mereka itu adalah pendatang dan juga kaum minoritas ya. Status sebagai orang Kristen pada mereka waktu itu ya, di tengah-tengah orang kafir gitu ya, tentu akan menjadi cibiran, tentu akan menjadi ejekan, tentu akan menjadi hinaan dan mereka gak akan punya teman begitu. Nah pada saat itu Petrus juga gak pengen menyangkali keadaan itu. Dia gak janjiin kepada mereka kayak, tenang nanti hidupmu akan baik-baik aja kayak gini-gini gitu ya, janjiin yang manis-manis, enggak.
Petrus gak menyangkali keadaan itu dan dia juga tidak menjanjikan kehidupan yang indah-indah. Tapi apa yang Petrus lakukan? Petrus itu ngasih pembelajaran, ngasih pemahaman. Sebenarnya penderitaan itu kayak apa sih? Apa sih itu penderitaan? Gitu ya. Nah, untuk itu kita sama-sama lihat ya di dalam perikop tadi. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, penderitaan itu bukan sesuatu hal yang aneh. Bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang kayak harus bikin kita terkejut begitu ya. Karena apa? Kita lihat tadi di ayat yang ke-12 ya. Di situ Petrus itu mengatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa itu terjadi atas kamu. Nah Bapak Ibu sekalian, biasanya nih ya, biasanya sesuatu yang terjadi secara kebetulan, itu kebanyakan itu nggak punya tujuan. Kayak misalnya, saya sama pasien Leong gitu ya, saya lagi di GM gitu. Saya di GM, terus tiba-tiba saya ketemu pasien Leong, kebetulan nih, pas-pasan gitu. Kita nggak ada janjian kan, jadi biasanya kita ngapain? Biasanya kita sapa, halo Pak ya sama siapa, jalan mau kemana, kayak gitu ya. Terus say hi, basa-basi, selesai pergi. Gitu. Nggak ada tujuannya, kebetulan itu nggak ada tujuannya. Beda kalau saya sama pasien Leong itu janjian. Wen kita besok ke GM ya, ke kafe, misalnya ke Starbucks gitu, kita meeting ya di sana soal pra gitu ya, soal pemuda remaja anak di sana sama yang lain. Nah hal yang kayak gini kan nggak kebetulan dan ada tujuannya. Jadi saya sama pasien Leong akan ke GM ngapain? Akan rapat tentang Komisi Pemuda Remaja dan Anak. Nah, penderitaan kita itu juga bukan sesuatu yang kebetulan. Petrus itu pengen ngomong secara jelas, dia bilang penderitaan ini itu karena kehendak Allah. Kalau Bapak Ibu lihat nanti di ayat yang ke-19 ya. Nah, dan juga karena penderitaan kita itu bersumber dari kehendak Allah. Allah kita Allah yang baik. Maka penderitaan tersebut juga memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk menguji kemurnian iman kita. Nah di situ saya ada kasih satu ayat lagi, di mana Petrus pada awal suratnya, dia udah ngomong juga. Dia ngomong begini, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah di sini Petrus itu mengungkapkan bahwa api itu sebenarnya bukan musuhnya emas. Justru kalau nggak ada api, maka kita kan nggak akan tahu kan emas itu murni atau enggak. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, api itu justru membuktikan keistimewaan sang emas ini. Penderitaan Kristiani bersifat memurnikan, bukan menghukum. Jadi ketika kita menghadapi penderitaan, janganlah kita kaget gitu ya. Karena penderitaan itu bukan suatu hal yang aneh dan baru kok dalam kehidupan ini. Dan penderitaan itu ada dalam kehidupan kita untuk memurnikan kita, ada tujuannya, ada tujuannya. Kemudian yang kedua, Petrus mengajak setiap jemaatnya pada saat itu untuk tetap berbahagia di dalam penderitaan itu. Ya. Ungkapan di sini di ayat ke-13 gitu ya. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat gitu. Tetapi kalau kita lihat gitu ya di dalam bahasa aslinya dan juga banyak terjemahan bahasa Inggris gitu ya. Dikatakan sebenarnya lebih tepat dijadiin kamu itu mengambil bagian atau kamu tuh lagi berbagi gitu ya. Berbagi penderitaan. Jadi singkatnya, dengan menderita karena kebenaran, sebenarnya kita itu sedang berpartisipasi, gitu ya, sedang join nih, sedang ada di dalam bersama-sama penderitaan Kristus. Nah untuk itu Petrus itu mendorong setiap umat Kristen pada saat itu untuk tetap bersukacita dalam penderitaan. Karena mereka itu sedang ikut ambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Tapi gak berhenti hanya di situ saja. Karena dengan demikian mereka juga akan berbagi saat kemuliaan Yesus nanti dinyatakan ketika dia datang yang kedua kali. Nah kemudian ada satu ayat juga untuk membandingkan gitu ya. Paulus juga pernah mengungkapkan kebenaran yang sama gitu ya di dalam surat Korintus. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi persekutuan dengan Kristus itu gak hanya ngomongin soal penderitaan kok.
tapi juga tentang kemuliaan. Jadi nanti ketika Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya, dia akan menyatakan kemuliaannya secara sempurna nanti di akhir zaman, maka semua orang, setiap kita orang percaya yang berpartisipasi dalam penderitaannya sekarang gitu ya, itu juga akan menikmati kemuliaan yang kekal itu. Jadi ketika kita menghadapi penderitaan, firman Tuhan mengajak kita untuk tetap berbahagia dan bersukacita. Karena apa? Nanti kita lihat ke depannya. Ada kemuliaan yang juga akan sama-sama kita rayakan dan nikmati bersama-sama dengan Tuhan kita. Dan yang ketiga, Petrus mengingatkan bahwa penderitaan itu mengajarkan kepada kita, kita diberkati ketika kita itu dicela. Ya. Di ayat ke-14 didahului dengan satu kata ya, berbahagialah. Berbahagialah kamu gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat lagi akar katanya lebih tepat sebenarnya dikatakan diberkati ya. Jadi kalau ditranslate itu kira-kira kayak gini. Jika kalian itu dinista atau kalian itu dicela dalam nama Kristus atau demi nama Kristus, kalian akan diberkati gitu. Sebab bla 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 begitu ya. Jadi sebelumnya Petrus itu sudah ngajarin gitu ya bahwa menderita demi kebenaran itu adalah kasih karunia Allah. Dan sekarang dia menjelaskan salah satu alasannya gitu ya. Alasannya mengapa? Sebab roh kemuliaan itu menyertai setiap orang percaya gitu ya. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Nah, jadi jika dicela karena nama Kristus, orang percaya itu dianggap berbahagia karena roh kemuliaan dan roh Allah itu ada di atas mereka, ada di setiap kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali bentuk respon manusia ketika menghadapi yang namanya penderitaan. Sebagian orang mungkin memilih untuk melarikan diri, terus untuk menghindar, terus mengorbankan integritas, dan juga mengompromikan kebenaran gitu ya. Mungkin dia gengsi, takut gak punya teman dan lain-lain, jadinya dia terikut oleh dunia begitu ya. Terus meratapi nasib. Terus ada juga yang, aku memilih bertahan dalam penderitaan ini. Tapi hari demi hari dia lalui tanpa ucapan syukur. Jadi dia bertahan dalam penderitaan, tapi tiap hari dia kerjaannya mengeluh terus gitu ya. Banyak sekali Bapak Ibu respon yang kita keluarkan ketika kita itu menghadapi yang namanya penderitaan. Nah Bapak Ibu sekalian, salah satu faktor penentu di balik setiap jenis ya, setiap jenis respon yang akan keluar dari diri kita, itu sebenarnya adalah pemahaman dan cara pandang kita. Jadi kalau misalnya tadi kita sudah tahu gitu ya, tadi 3 hal besar tentang penderitaan, seharusnya sikap yang kita munculkan saat ini adalah sikap yang positif. Bukan ini lagi, bukan semua ini. Jadi kalau gitu sekarang bagaimana caranya kita itu bisa memuliakan Tuhan melalui penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan ini. Yang pertama yang tadi sering saya katakan adalah kita jangan kaget atau kita jangan heran yang pertama. Kita harus siap Bapak Ibu sekalian. Tercatat jelas tadi di ayat yang ke-12, jangan kita itu heran atau terkejut seolah-olah penderitaan itu adalah sesuatu yang asing. Kayak orang yang kita gak kenal tiba-tiba ketuk pintu kita, tiba-tiba memaksa mau masuk terus kita takut gitu ya. Sebenarnya kalau kita benar-benar paham Bapak Ibu sekalian dan mengerti akan firman Tuhan, ketika penderitaan itu datang harusnya kita itu siap. Kita gak perlu lagi kaget ataupun heran. Ataupun bertanya-tanya, Tuhan kenapa sekarang? Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begitu? Orang percaya itu diajak untuk tidak terkejut dengan hadirnya penderitaan, tetapi melihatnya sebagai bagian dari perjalanan iman kita. Perjalanan yang akan semakin memurnikan iman dan hati kita. Kalau misalnya hidup kita baik-baik aja begitu ya, mungkin kita nggak memiliki satu titik kesadaran kita kayak, oh iya ya kita harus begini, kita harus begitu. Tuhan mengajarkan kita ini, Tuhan mengajarkan itu. Nah itulah sometimes mengapa Tuhan memberikan penderitaan itu dalam kehidupan kita. Supaya kita kembali sadar akan siapa diri kita dan mengajarkan kita untuk percaya kepadanya. Dan yang kedua, mari kita tetap bersuka cita.
Ya, kata bersukacita, berbahagialah tadi banyak sekali diulang di dalam perikop ini. Nah, dan uniknya Bapak Ibu sekalian, di ayat yang ke-14 gitu ya, kata bersukacita itu kan muncul 2 kali gitu ya. Nah, yang pertama itu sebenarnya dia merujuk kepada sukacita yang kita alami sekarang. Rasa sukacita yang kita rasain sekarang. Oke, sekarang saya bahagia, sekarang saya bersukacita karena saya sudah sembuh misalnya. Saya sembuh dari penyakit saya. Tapi yang kedua, sukacita itu ada makna eskatologisnya. Jadi ada sukacita nanti di akhir zaman. Jadi orang Kristen itu sebenarnya akan terus-menerus bersukacita sekarang dan juga nanti selama-lamanya. Jadi sukacita ini juga bukan karena kita menyangkali realita masalah ya. Jadi kayak, oh ada masalah datang, terus kita kayak, oh ya ada masalah, oh ya gak apa-apa gitu ya. Bukan kayak gitu. Tapi sukacita itu harus nyata, karena gini Bapak Ibu sekalian, rasa sakit itu real ya, rasa sakit itu nyata. Ya kita kalau tergores sedikit, kalau kita demam sedikit, badan kita juga sudah gak enak kan. Terus rasa sedih itu juga nyata. Ya kalau kita kehilangan orang yang kita kasihi, kita sedih. Kalau kita sedang mengalami hari yang buruk, ya kita juga sedih. Perasaan itu nyata. Tapi walaupun demikian Bapak Ibu sekalian, semua ini harus dikontrol dengan satu kesadaran bahwa Allah itu tetap memegang kendali kehidupan ini. Dan bahkan mengarahkan penderitaan itu untuk kebaikan kita. Jadi penderitaan itu hadir, enggak Tuhan arahin untuk semakin memperburuk kehidupan kita, tapi kita harus sadar bahwa penderitaan yang Tuhan hadirkan, itu Tuhan arahkan untuk kebaikan kita. Nah, pemahaman seperti inilah yang seharusnya mendominasi ataupun menguasai diri kita. Sehingga apapun nanti yang akan kita hadapi, kita mampu tetap bersuka cita karena mengingat Tuhan memegang kendali akan kehidupan kita. Dan yang terakhir, mari kita dapat terus berserah secara aktif kepada Allah. Saya suka penjelasan ini ya, kalau saya kemarin renungin di ayat yang ke-19 ada tafsiran juga. Berserah itu biasanya terkesan pasif, ya kayak ya udah kita duduk terus diem, tunggu Tuhan bekerja gitu ya. Terkesan pasif kalau kita ngomongin berserah begitu ya. Tapi di teks ini uniknya dia menggabungkan berserah itu dengan keaktifan. Ya di ayat yang ke-19. Jadi kita menyerahkan diri kita dan berbuat baik. Jadi kita melakukan bagian kita. Kita tetap bekerja, kita tetap melakukan kehidupan ini, menjalani kehidupan ini, tapi kita juga membiarkan Tuhan mengerjakan bagiannya. Yang adalah menentukan hidup kita, menentukan perjalanan dan merancangkan masa depan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, berserah itu sebenarnya juga bukan sebuah tindakan yang mudah. Karena biasanya kita kalau dapat sesuatu, dapat hal yang buruk, kita langsung biasanya terpikir kayak, oh aku harus lakuin A, B, C, D. Supaya ini selesai, aku harus ngelakuin A, B, C, D gitu ya. Berserah itu bukan tindakan yang mudah. Apalagi jikalau penderitaan yang berat itu datang terus menerus kayak gak pernah berakhir gitu. Kayak baru kena A, besoknya kena B. Terus lusanya kena C, terus minggu depannya kena D gitu ya. Atau mungkin juga penderitaan yang seringkali kita mendapati bahwa gak ada solusinya gitu. Kayak ini ada masalah, ada penderitaan, ada kesulitan gitu. Tapi kayak kok aku gak nemu ya solusinya apa. Jalan keluarnya ini kok gak kelihatan gitu, gak ada titik terangnya gitu. Atau mungkin juga kita merasa bahwa kok Allah kayaknya diem aja ya. Kok di tengah setiap penderitaan ini aku merasa kayak Allah itu kayak gak ada. Allah tuh kayak diem aja. Di tengah setiap usaha kita Bapak Ibu sekalian, yang biasanya kita itu enggak sabar untuk menyelesaikan segala sesuatu sesuai dengan kemauan dan juga kekuatan kita gitu ya. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk berserah secara aktif kepada Allah. Kita harus ingat bahwa Allah kita adalah Allah pencipta. Dia pencipta yang setia. Dan sebagai pencipta, Dia berkuasa untuk mengontrol dan menentukan hidup kita.
Dan sebagai pribadi yang setia juga Bapak Ibu sekalian, Dia akan selalu menyertai kita dan memegang janji-janjinya. Bahkan salah satu tanda dan janji yang telah Dia buktikan adalah Dia rela mati di atas kayu salib, menebus setiap kita, menyelamatkan kita karena Dia begitu mengasihi kita. Jadi masihkah kita selama menjalani kehidupan ini, kita ragu untuk berserah penuh kepadanya? Jikalau kita memilih untuk menyerah Bapak Ibu, maka kita akan terus hidup di dalam tekanan dan hidup ini akan menjadi gak ada artinya gitu. Saya yakin juga kalau misalnya si Rifda tadi itu di tengah kondisinya yang menderita dan kesakitan, terus dia akhirnya memilih untuk tidak tampil sama sekali gitu ya. Mungkin kisah hidupnya gak akan menginspirasi setiap junior-junior gimnastik Indonesia. Tapi kita melihat bagaimana dia tetap kekeh dan gigih menggunakan tubuhnya yang sangat sakit ini untuk tetap perform tanding demi negerinya, demi Indonesia. Nah Bapak Ibu sekalian, jikalau hidup kita pakai pasrahkan begitu saja, maka hidup ini akan berlalu begitu saja dan tidak ada artinya. Tetapi Bapak Ibu, jikalau kita memilih untuk menghadapi penderitaan ini dan tetap bersuka cita dan juga berserah secara aktif kepada Tuhan, maka saya yakin Bapak Ibu sekalian, hidup ini akan Tuhan pakai menjadi kesaksian yang sangat luar biasa, yang menceritakan akan kuasa Tuhan dan akhirnya hidup ini membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya sudah sering sekali menceritakan tentang koko sepupu saya yang meninggal karena kanker. Saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan memberikan dia waktu yang singkat untuk menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupannya. Meskipun sebelumnya dia harus menderita kanker selama 1-2 tahun sebelum dia menerima Tuhan, tapi saya mampu melihat bagaimana dirinya berubah sebelum dan sesudah dia percaya kepada Tuhan. Sebelum dia percaya kepada Tuhan, dia selalu mencari apapun jalan keluar yang dia pikir bisa menyembuhkan dirinya. Gitu. Dia pergi ke tukang pijit ini, dia pergi pengobatan herbal ini gitu ya. Dan dia berharap dengan semua hal yang dia lakukan itu dia bisa sembuh gitu. Pada saat itu dia belum mau kemoterapi, padahal dia udah stadium 3 gitu. Nah, tapi puji Tuhan ketika dia dibawa ke Jakarta, tinggal bersama dengan saudaranya yang lain, Tuhan berikan dia kesempatan untuk bisa menerima Tuhan sebagai juru selamatnya dalam kehidupannya. Dan dari sana saya melihat Tuhan benar-benar merubah kehidupannya. Yang dari dulu bagaimana dia benar-benar kayak mengusahakan semuanya sendiri kayak gitu ya. Dan hidupnya itu kayak gak tenang Bapak Ibu sekalian. Kayak pokoknya dia gak puas dengan pengobatan ini, dia pindah aja terus, kerjanya pindah pengobatan, ganti pengobatan. Tapi ketika dia percaya kepada Tuhan, dia mendapatkan damai sejahtera dan ketenangan itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kehidupannya mulai lebih kalem dengan sisa kehidupan yang memang dokter tuh ngomong kayak gak lama lagi begitu ya. Tapi lama-kelamaan dia mulai belajar gitu ya untuk berserah kepada Tuhan. Karena sebelumnya dia gak tahu dia harus menyerahkan dirinya kepada siapa. Dia gak tahu nanti dia mati kemana. Dia gelisah, sangat-sangat gelisah. Tapi ketika dia percaya kepada Tuhan, di tengah umur ataupun waktu yang gak banyak itu, dia bisa menghadapi penderitaan itu dan menerima penderitaan itu dengan tenang dan tetap bersuka cita. Bahkan setiap hari Bapak Ibu sekalian, dia kirimin saya renungan setiap pagi. Kirimin saya renungan, terus dia yang paling sering ngechat saya, nanya kabar saya. Bun, apa kabar? Bilang Ata Keke lagi di sini, lagi di rumah sakit habis gini gitu ya. Kadang saya juga merasa bersalah karena saya gak ada waktu buat balas chat dia gitu ya. Kadang saya balasnya singkat-singkat kayak gitu ya. Dan sampai di titik dimana memang kondisi fisiknya itu sudah sangat tidak baik gitu ya. Saya bersyukur Tuhan ngasih saya kesempatan untuk ketemu dia gitu ya. Dan Bapak Ibu tahu gak? Setelah dia terima Tuhan, setiap pola pikirnya tentang sakitnya, setiap rasa sakitnya itu
kayak gak ada gitu. Dia rasa itu gak ada gitu. Setiap kali kita ketemu dia, yang akan dia omongin adalah tentang kebaikan Tuhan. Setiap kali saya ketemu dia akan selalu ingatin saya. Ya, Bun, jangan lupa doa ya. Bun, Tuhan itu baik loh. Udah nyertain Ata Keke sampai saat ini, kayak gitu. Wow, maksudnya saya sungguh bersyukur gitu ya, Tuhan benar-benar hadir dalam dirinya, terus membawa dia menjadi pribadi yang sangat baik. Dan ketika dia meninggal gitu ya, saya percaya setiap kesaksian yang dia berikan, meskipun dia sakit ya Bapak Ibu sekalian, dia tetap ikut CG loh Bapak Ibu. Jadi meskipun dia sakit, orang-orang dia di gereja GMS gitu ya. Jadi orang-orang GMS yang CG di tempat itu selalu menghampiri dia dan dia selalu ikut CG. Dan dia selalu memberikan kesaksian hidupnya yang singkat itu kepada setiap teman-temannya yang hadir. Dan saya percaya kalau misalnya saudara saya itu nggak mengalami sakit yang begitu besar ya, dan juga nggak mengalami perjumpaan akan Tuhan, mungkin hidupnya saat ini akan berakhir sia-sia. Tapi saya bersyukur Tuhan menangkap dia di sisa waktunya yang nggak banyak. Dan saya juga bersyukur koko sepupu saya ini menyadari hidupnya ini itu untuk apa sih di tengah sisanya ini, gitu ya. Yaitu untuk memuliakan Tuhan. Jadi berkat bagi istrinya yang belum percaya, jadi berkat buat anak-anaknya yang belum percaya Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, di tengah kondisi fisik kita yang masih baik-baik saja, apakah ketika Tuhan ngasih penderitaan yang kecil ataupun penderitaan yang besar, kita masih tidak mau berserah kepada Tuhan? Apakah kita masih menyalahkan Tuhan? Apakah kita masih berusaha untuk menghindari itu, gak mau melewati proses itu? Biarlah firman Tuhan hari ini membuat kita semakin merenungkan kembali akan kehidupan kita saat ini. Hidup ini mau kita pakai untuk apa? Ketika Tuhan izinkan penderitaan itu, biarlah kita mampu menerima itu dengan sukacita dan menikmati proses itu dengan berserah kepada Tuhan. Dan biarlah hidup ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Firman-Mu memang telah selesai ya Tuhan disampaikan pada saat ini, tapi biarlah ini dapat terus digaungkan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, penderitaan apapun yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, semua itu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, untuk ketika kami menghadapi penderitaan ini, kami mampu tetap bersuka cita dan mau menikmati proses ini bersama-sama dengan Engkau. Dan biarlah Tuhan, ketika kami mampu melalui penderitaan ini bersama-Mu, kami rindu hidup ini kami pakai untuk menjadi saksi-saksi Tuhan dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terus bentuk hidup kami Tuhan, proses setiap kami Tuhan. Biarlah kami dapat semakin disempurnakan dan semakin bertumbuh Tuhan menjadi murid-murid-Mu yang sejati. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin.